the world, shrouded in darkness. The darkness we see is not merely the absence of light, but a profound shadow cast by the weight of human sin, a separation from the light of God. Yet, in the midst of this darkness, a Savior emerges, Jesus Christ, the light of life, stepping into our brokenness to bring salvation. Selamat bergabung di komunitas The Power of Love dan nikmati penjelasan dari hambanya yang menyampaikan firman Tuhan hari ini. Dan jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Terima kasih. Welcome to the Power of Love YouTube channel. Please enjoy the Word of God that is present by His servant. Don't forget to click subscribe, like, comment, and share. Thank you very much. Bapak Ibu, hari ini saya akan berbicara tentang bagaimana ada satu yang lagi rame sekarang tuh di YouTube maupun di dunia ya. Ada seorang ahli neuroscience katanya dibilangnya yang namanya Joe Dispenza. Dia membuat dia seorang ahli doktor dari ahli saraf gitu ya. Dia coba banyak buat buku dia, dan saya coba baca buku itu. Yang menarik adalah memang dia mengatakan bahwa dengan menggunakan kekuatan pikiran, perasaan, dan niat kita, maka banyak hasil yang didapat. Bahkan apa yang kita minta itu bisa terwujud gitu ya. Tapi setelah saya baca lebih jauh, ternyata dia lebih ke arah ya memang ilmiah, tetapi lebih mendekati ke arah ajaran Buddha gitu ya, ajaran yang lebih ke sana. Saya hanya mengambil sarinya dari segi kekristenan, bagaimana maka itu saya membuat ini dengan membandingkan dengan ajaran Kristen gitu ya. Jadi saya pertama disclaimer dulu ya, bahwa saya lebih percaya pada Tuhan Yesus, dan bagi saya dialah yang paling utama dalam kegiatan kehidupan iman saya. Namun juga secara ilmiah kita juga perlu mendengar bagaimana sebenarnya secara ilmiah gitu ya iman kita itu bisa diterapkan. Mungkin saya bisa share ini ya Pak ya, share share screen ya. Ya. Oh, gimana caranya? Oke, saya share screen-nya. Ya, udah lihat? Udah bisa lihat Pak? Udah ya? Udah Pak, bisa kasih tanggapan? Udah, Oke, Pak. jadi saya mulai baca dulu. Mungkin kita baca Markus 11. Kita baca ya, Markus 11. Minta tolong dari kita, Markus 11 ayat 24 kita baca. Markus 11 ayat 24. Ada yang bisa bantu saya membacakannya? Ya, saya akan baca. Markus 11 ayat 24. Ya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Haleluya. Ya, jadi ini kalau menurut Joe Dispenza, ini adalah situasi namanya
eh, pada situasi kuantum, medan kuantum. Medan kuantum itu adalah situasi di mana waktu tidak berlaku. Jadi waktu di mana hari yang akan datang dan hari yang lalu dan hari yang sekarang bisa bertemu di hari ini. Nah, mari kita lihat ayat ini ya. Dikatakan sini, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Berarti kalau telah itu apa? Telah itu berarti sudah yang akan datang kita geser di hari ini, ya kan? Bahwa saya akan punya mobil nanti, tetapi saya geser hari ini saya punya mobil, kan itu. Kemudian maka hak itu akan diberikan kepadamu. Akan itu masih akan terwujud, ya kan? Nah, jadi telah dan akan bertemu di momen hari ini. Ini cukup menarik ya. Nah, ternyata di dalam karyanya beliau ini, ya Joe Dispenza ini, dikatakan bahwa untuk mengalami hal supernatural, kita harus bisa pertemukan di hari ini, masa lalu dan masa yang akan datang. Nah, itu bagaimana dimulai dengan bagaimana fungsi otak ini. Otak berfungsi untuk mengaktifkan jaringan neurologis yang menciptakan pikiran. Setiap aktivitas seperti mengemudi atau mendengar musik mengaktifkan pola jaringan neurologis tertentu. Ketika kita melakukan tindakan yang sudah biasa, neuron-neuron tersebut menjadi lebih terhubung satu dengan lain. Jadi begini Bapak Ibu, bahwa otak itu seperti kiris ya, barcode itu ya. Nah, jadi bentuknya sedemikian rupa terbentuk gitu loh. Nah, jadi apa yang sudah kita lakukan masa lalu kita itu terbentuklah pola. Nah, pola itu sebenarnya adalah neuron-neuron jaringan-jaringan saraf ya. Jaringan-jaringan saraf di otak ini terbentuk sedemikian rupa. Nah, otak adalah produk dari masa lalu, terbentuk oleh semua yang telah kita pelajari dan alami sehingga saat ini. Belajar melibatkan pembentukan koneksi saraf di otak yang mempengaruhi dengan informasi dan pengalaman baru. Saat kita mempelajari hal baru, otak kita mendapatkan pembaruan, menciptakan jaringan neurotik 3 dimensi yang kompleks. Jadi di otak kita masa lalu kita sudah terbentuk begitu ya. Yang kedua, di dalam diri kita ini kan sebenarnya kita itu sebutnya makhluk pribadi ya. Makhluk pribadi itu terdiri dari 3, yaitu pikiran kita, emosi atau perasaan kita, dan niat kita atau kehendak. Nah, tadi kita belajar bahwa pikiran kita itu dibentuk sedemikian rupa sehingga terjadilah pola, ya kan? Nah, sekarang kita bicara ke emosi. Pengalaman dan emosi. Pengalaman tidak hanya meningkatkan sirkuit otak, tetapi juga menciptakan emosi. Emosi adalah residu kimia dari pengalaman masa lalu. Peristiwa yang sangat emosional, baik atau buruk, meninggalkan kesan yang bertahan lama di otak dan membentuk memori jangka panjang. Semakin kuat emosi yang dirasakan, semakin kuat memori yang terbentuk. Ya, jadi ternyata pengalaman masa lalu itu justru menciptakan emosi, ya kan? Nah, kemudian ada interaksi dengan lingkungan eksternal. Sebagian besar pengalaman kita berasal dari interaksi dengan lingkungan eksternal. Indera kita menghubungkan kita dengan lingkungan eksternal dan merekam narasi tersebut secara neurologis di otak. Peristiwa emosional yang kuat menjadi tertanam di otak sebagai memori. Oleh karena itu, masa lalu sebenarnya hanyalah ada di otak dan di tubuh kita berdasarkan pengalaman dan interaksi yang telah kita alami. Nah, kemudian ada biokimia pikiran dan emosi. Saat kita berpikir dan mengingat sesuatu, reaksi biokimia dimulai di otak yang melepaskan sinyal kimia tertentu, membuat tubuh kita merasakan sesuatu sesuai dengan pikiran kita. Ini menciptakan siklus di mana pikiran menciptakan perasaan dan perasaan itu menciptakan lebih banyak pikiran serupa, membuat
kita terjebak dalam lingkungan antara pikiran dan emosi. Nah, terjadilah mengulang pola yang sama. Ketika kita terus mengaktifkan sirkuit yang sama di otak dengan memikirkan hal yang sama, sebenarnya kita mengkondisikan otak dan tubuh kita ini hidup di masa lalu. Emosi yang kita rasakan berulang kali mengkondisikan tubuh kita merasakan hal yang sama, sehingga menghubungkan pikiran, perasaan kita dengan pengalaman masa lalu kita. Nah, kemudian rutinitas yang berulang. Setiap hari, kita mungkin melakukan rutinitas yang sama, seperti memeriksa media sosial, ya, bangun pagi, saya buka WA, berinteraksi dengan orang yang sama, dengan kakak, dengan adik, dan menjalankan tugas yang sama, mengantarin anak dan sebagainya. Kebiasaan ini membuat tubuh kita berada dalam mode autopilot, otomatis, di mana tubuh melakukan tugas secara otomatis berdasarkan rutinitas yang sudah dikenal. Hal ini menyebabkan masa depan Anda menjadi pengulangan dari masa lalu, ya kan? Karena sudah rutin, maka udah bisa dipastikan masa depan kita besok akan mengulang hal yang sama seperti masa lalu kita yang sudah diulang-ulang. Inilah namanya jadi pola. Nah, ada namanya medan elektromagnetik dan energi. Pikiran kita menciptakan muatan listrik, katanya menurut mereka. Sedang perasaan kita menciptakan muatan magnet. Nah, bersama-sama mereka membentuk medan elektromagnetik. Ya, elektro itu listrik dan magnetik itu magnet. Jadi membentuk medan elektromagnetik yang sesuai dengan keadaan keberadaan kita. Emosi yang berbeda menghasilkan frekuensi yang berbeda, mempengaruhi energi yang kita pancarkan dan terima. Nah, mengubah energi dan mengubah kehidupan. Untuk mengubah hidup kita perlu mengubah energi kita dengan mengubah cara berpikir dan merasakan atau emosi kita. Jika kita terus memikirkan dan merasakan hal yang sama, kita akan tetap dalam pola yang sama, mengarahkan perhatian dan energi pada hal-hal yang tidak diketahui dapat membantu menciptakan pengalaman baru dan mengubah masa depan kita. Nah, jadi kita harus mempersiapkan pikiran tubuh untuk masa depan yang baru. Nah, latihan mental. Saya tertarik bagaimana latihan mental dapat mengubah otak dan tubuh kita. Ketika kita fokus pada gambaran tertentu dan mengulang dalam pikiran kita, tubuh dan otak kita tidak bisa membedakan antara pengalaman nyata dan imajiner. Dengan latihan mental yang berulang, kita dapat mempersiapkan otak dan tubuh kita seolah-olah pengalaman tersebut sudah terjadi, yang pada akhirnya menentukan masa depan kita. Jadi, Bapak Ibu begini, ada ini penelitian benar gitu ya, ilmiah. Yang satu dilatih dua kelompok ya. Dua kelompok, yang satu dilatih dengan piano beneran, yang satu dilatih hanya dengan pikiran, dibayangkan gitu. Ternyata menunjukkan pikiran yang sama-sama kuat dan membentuk otak kita. Jadi dua-duanya sama-sama pintar gitu ya. Dan banyak lagi ada studi yang lain, hanya dengan mengolah pikiran itu ternyata bisa terjadi gitu loh. Jadi intinya begini Bapak Ibu, bahwa ternyata tubuh ini tidak bisa membedakan mana realita, mana imajinasi. Sebagai contoh, kita sudah tahu bahwa film-film horor itu, film-film hantu itu sebenarnya di belakang itu ada kamera, ya kan? Itu hanya bohong-bohongan. Tapi kenapa ketika kita nonton kita merasa ketakutan? Karena sebenarnya dari situ kita dapat kesimpulan, tubuh kita ini tidak bisa membedakan mana realita dan mana imajinasi. Nah, oleh karena itulah inilah ilmunya terapi kita untuk bisa merubah tubuh kita ini bagaimana ke arah niat tertentu. Kalau kita bagaimana supaya kita tuh jadi antusias, jadi semangat, ketemu. Nah, itu kita bisa karena tadi tubuh kita tidak bisa membedakan mana nyata, mana imajinasi. Maka imajinasi kita itulah yang harus kita betulkan sehingga tubuh kita merasa bahwa itu sebenarnya sudah sungguh-sungguh terjadi ya. Jadi mengkondisikan otak dan tubuh untuk masa depan. Latihan mental memungkinkan kita mempersiapkan otak dan tubuh kita untuk masa depan. Ketika kita membayangkan aktivitas dan menambahkan emosi yang kuat, kita mengkondisikan otak dan tubuh kita seolah-olah pengalaman tersebut sudah terjadi. Hal ini mirip dengan subjek dan studi otot yang mengubah tubuh
Mereka dari latihan mental yang tadi itu ya, yang piano tadi. Nah, rutinitas dan latihan mental. Ketika kita bangun pagi hari dan mulai memikirkan aktivitas harian, kita sebenarnya sedang melakukan latihan mental. Ketika kita menambah emosi negatif seperti ketidakbahagiaan, frustasi, sebenarnya kita mengkondisikan otak dan tubuh kita untuk mengalami hari yang penuh dengan perasaan tersebut. Perasaan yang tidak bahagia. Seiring waktu, kebiasaan ini memperkuat sirkuit otak dan perilaku kita, membuat kita lebih mudah untuk tidak sadar dan terus memperkuat kebiasaan yang sama. Dengan memahami kekuatan latihan mental, kita dapat mengubah cara kita berpikir dan merasa, sehingga mempersiapkan pikiran tubuh kita untuk masa depan yang lebih baik. Nah, kemudian penelitian mengatakan bahwa emosi adalah hasil kimia dari pengalaman kita dan mereka dapat mengaktifkan atau menonaktifkan gen kita. Jadi ada ilmu namanya ilmu epigenetik ya, menurut mereka. Ternyata bahwa sinyal dari lingkungan yang diterima oleh sel mengarahkan DNA untuk membuat protein yang sesuai dengan sinyal tersebut. Nah, perilaku dan pikiran kita bisa mempengaruhi kesehatan fisik kita melalui perubahan genetik. Jadi, emosi positif dapat meningkatkan fungsi kekebalan. Nah, ini yang menarik ya Bapak Ibu ya. Jadi ternyata dari pengalamannya Joe Dispenza ini, banyak orang kanker sembuh, banyak orang sakit-sakit apa sembuh, karena ternyata emosi positif itu dapat merubah sel-sel kita itu untuk semakin baik, menyembuhkan diri sendiri gitu. Emosi positif dapat mengatur gen untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Nah, ini yang menarik Bapak Ibu ya. Nah, tetapi persoalannya kita sering kecanduan emosi negatif. Ya, meskipun lingkungan eksternal berubah, tubuh kita mungkin tetap terperangkap dalam emosi negatif jika telah terbiasa dengan kondisi tersebut. Ya, mengubah lingkungan eksternal saja tidak cukup untuk menghentikan kecanduan emosional. Untuk perubahan yang bertahan lama, kita perlu mengubah cara berpikir dan merasa kita, sehingga tubuh kita dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan kimia yang baru. Jadi begini Bapak Ibu, mungkin di otak kita mengatakan saya ketika bicara cari uang gitu ya, cari uang, wah perlu gitu. Tetapi masa lalu kita ketika bicara uang, ternyata kita pernah ditipu dan gara-gara uang itu kita jadi sakit, jadi rusak. Nah, itulah yang menyebabkan emosi negatif itu terperangkap kita, sehingga ketika bicara tentang uang sulit kita, ada dibenturkan karena masa lalu kita tentang kata uang itu sendiri. Nah, dengan mengubah emosi dan lingkungan eksternal, kita dapat mengatur gen kita untuk kesehatan yang lebih baik dan meningkatkan fungsi tubuh kita. Nah, kemudian energi mengalir dari tempat perhatian kita berada. Jadi, ketika pagi hari, ya kan, saat bangun pagi, perhatian energi kita biasanya langsung terarah pada berbagai hal eksternal seperti pekerjaan, keluarga, dan tanggung jawab. Energi kreatif kita terbagi ke banyak arah, karena semua objek dan orang sekitar kita yang bersaing untuk mendapatkan perhatian kita. Jadi bangun pagi aja kita sudah terpecah ya konsentrasi kita. Nah, jaringan neurologis dan pengalaman. Setiap pengalaman yang kita miliki menciptakan jaringan neurologis di otak kita. Semakin sering kita mengalami sesuatu, semakin kuat dan otomatis jaringan tersebut menjadi semua aspek kehidupan kita, pekerjaan kita, sehingga hubungan pribadi. Nah, ketika perhatian kita terbagi pada berbagai hal eksternal, tidak ada energi tersisa untuk dunia batin, pikiran, dan perasaan kita. Tanpa energi ini sulit bagi kita untuk menciptakan sesuatu yang baru dalam hidup kita. Pola pikir dan perasaan yang sama menghasilkan realitas yang sama, yang berarti lingkungan eksternal mulai mengendalikan pikiran dan perasaan kita. Nah, pikiran dan perasaan kita memancarkan gelombang elektromagnetik yang mempengaruhi setiap aspek kehidupan kita. Jika kita terus memancarkan energi yang sama, hidup kita tidak akan berubah. Kita terjebak dalam pola yang sama, menciptakan kembali masa lalu, karena energi kita selaras dengan realitas yang masa sekarang. Nah, stres kronis menyebabkan otak kita berada dalam keadaan terangsang terus-menerus, membuat dunia batin kita tidak seimbang dan otak bekerja tidak efisien. Ya, nah,
hormon stres seperti adrenalin dan kortisol dilepas saat tubuh bereaksi terhadap ancaman, baik nyata maupun imajiner. Hal ini menyebabkan tubuh menjadi tidak seimbang, suatu kondisi yang kita sebut stres. Respon ini yang dulunya adaptif dan menghadapi bahaya, kini sering menjadi maladaptif dalam kehidupan modern. Jadi fokus pada dunia. Jadi stres kronis menjadi lebih umum karena ancaman eksternal sering tidak hilang. Jadi ketika awalnya stres itu hanya untuk mengantisipasi yang datang mendadak, tapi karena stres ini terus-menerus, ini menjadi pola, gitu kan? Nah, fokus yang terus-menerus pada berbagai masalah eksternal dapat membuat otak bekerja tidak teratur, seperti badai petir yang tidak beri nama. Hal ini mewujudkan ketidakefisiensian dalam berpikir dan merespon. Nah, kecanduan pada hormon stres. Stres kronis menyebabkan tubuh terbiasa dengan hormon stres, menciptakan kecanduan pada emosi negatif. Hal ini menyebabkan kita mencari situasi atau orang yang memperkuat kecanduan tersebut. Emosi yang kuat mengikat energi kita pada orang, objek, situasi dalam dunia kita, membuat sulit untuk menciptakan perubahan. Jadi gini Bapak Ibu, contohnya gini. Ketika kita dendam pada seseorang, setiap hari kita terus memikirkan orang itu, maka hormon stres kita menjadi kecanduan terhadap orang itu. Dan katakanlah orang itu pindah atau bahkan meninggal, tidak ada lagi, maka tubuh ini akan kecanduan untuk mencari objek baru lagi untuk dibenci gitu. Itu maksudnya ya. Jadi kecanduan hormon stres karena hormon stresnya sudah keluar. Nah, untuk itu kita memutuskan ikatan energetik. Untuk menciptakan realitas baru, kita perlu menarik kembali energi yang terikat pada realitas masa lalu kita. Nah, di sini yang menarik di sini, tapi menurut saya ini harus kita ganti ya. Meditasi membantu memutuskan ikatan ini. Ya, jadi di sini ada ilmunya dia. Dengan meditasi ini, karena fokus, memutuskan apa yang terjadi masa lalu itu hormon-hormon negatif untuk kita putuskan. Namun kita juga gantiin dengan doa ya, doa yang lebih kontemplatif ya. Doa yang bagaimana kita memikirkan siapa kita di hadapan Tuhan dan seterusnya, dan apa dosa-dosa kita, apa salah kita yang harus dibenahi. Nah, itulah yang dikatakan meditasi di sini. Proses menarik kembali energi ini mungkin terasa tidak nyaman dan menyebabkan kekacauan sementara dalam hidup kita. Namun, ini adalah tanda bahwa kita sedang memutuskan ikatan dengan realitas lama dan mulai merancang ke masa depan yang baru. Penting untuk fokus pada momen ini dan terus menciptakan di tempat tersebut. Ya. Meskipun perubahan awal mungkin terasa menakutkan, hasil akhirnya seringkali membawa kebaikan yang lebih baik. Jadi kesimpulannya, mengalihkan perhatian dan energi dari luar memungkinkan kita untuk menciptakan masa depan yang baru. Proses ini mungkin menantang, tapi hasilnya seringkali lebih baik daripada yang kita bayangkan. Yang kita ketahui tidak pernah mengecewakan, asalkan kita berani melepaskan yang lama. Jadi di sini Bapak Ibu, saya mau kembali lagi ke ayat ini. Ya, Tuhan Yesus itu, kalau saya sih bangga terhadap Tuhan saya, Tuhan Yesus ya. Karena ceritanya kan begini. Dia itu pada waktu itu lapar. Dia lihat ada pohon ara. Dia mendekati, mau ambil buahnya. Ternyata nggak ada buahnya. Lalu dikutuk buah itu. Nah, pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Itu di ayat 20 Markus 11 ya. Ayat Markus 11 ayat 21-nya, maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Yesus menjawab mereka. Nah ini ada 4 rahasia di sini dari perikop ini. Bagaimana membuat iman kita yang luar biasa. Yang pertama dikatakan gini, ayat 22. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Itu yang pertama. Percayalah kepada Allah. Ya kan? Jadi ini cerita tentang, maaf ya saya katakan, iseng gitu loh. Ada pohon dikutuk mati gitu loh. Lalu muridnya nanya,
Bagaimana tipsnya, caranya? Nah, caranya satu, percayalah kepada Allah. Yang kedua adalah, aku berkata kepadamu, kepada murid-muridnya, sesungguhnya. Nah, kalau kata sesungguhnya itu Bapak, apa itu artinya? Sesungguhnya artinya rahasianya ini loh, gitu ya. Sesungguhnya rahasianya ini loh. Barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakan itu terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Jadi yang kedua, ya, tipsnya ya adalah bahwa dia katakan, barang siapa berkata pada gunung ini beranjaklah, tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang. Jadi yang kedua itu tidak bimbang dan percaya apa yang dikatakannya akan terjadi. Maka hal itu akan terjadi padanya. Itu yang kedua, ya. Rahasia yang kedua. Yang pertama adalah percaya pada Allah, yang kedua tidak bimbang dan percaya apa yang dikatakannya, ya, akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Tapi yang ketiga ini yang saya baca di awal, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Di yang ketiga ini, bertemunya telah dan akan. Inilah namanya medan kuantum. Di medan kuantum itu tidak ada waktu. Yang kedua, di medan kuantum ini materi menjadi energi. Di dalam medan kuantum ini terjadi yang namanya bukan indera untuk melihat ini, tetapi kesadaran, ya kan? Nah, jadi sebenarnya Tuhan Yesus sudah mengajarkan ilmu ini, bahwa masuklah kepada medan kuantum, di mana di sini telah dan akan terjadi di hari ini. Maka hiduplah di hari ini, hiduplah di hari ini, dan masa yang akan datang itu ditarik ke hari ini, bahwa itu telah terjadi, maka itu akan terjadi. Itu kata Tuhan Yesus. Tapi yang keempat, ganjalannya ini yang harus diperhatikan. Tips tiga ini nggak berguna kalau yang berikut ini tidak dilaksanakan. Nah, ayat 25 kita baca. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Jadi ternyata jika ada dendam di hati, jika ada kesal pada seseorang, jika ada kesalahan kepada seseorang di hatimu, beresin dulu. Kata di sini ada kata dulu, ya. Jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Jadi ternyata banyak orang berdoa, ya kan, kok nggak dijawab-jawab? Karena dia masih ada dalam hatinya ganjalan, benci kepada si Anu, bermasalah kepada si Anu, nggak suka sama si Anu, dan seterusnya. Ini yang diberesin dulu, gitu loh. Maka tips yang diajarkan Tuhan Yesus yang tadi itu terjadi. Karena kalau kita perhatikan, satu perikop itu cuma 4 ini. Ayat 25, tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ya, tetapi tentang pengampunan. Jadi jelas bahwa ini. Nah, kembali apa hubungannya dengan topik yang saya bikin tadi itu tentang Joe Dispenza yang namanya Becoming Supernatural, ya, dengan bukunya. Di sini yang menarik adalah bahwa seperti jelas tadi, jika hatimu ada hidup di dalam hormon negatif, ya, emosi negatif, itulah yang namanya yang ayat 25 tadi, ya, ada sesuatu gondok pada orang, ada sesuatu yang itu namanya emosi negatif.
Jadi bagaimanakah kita untuk mengaktifkan itu? Harus punya emosi positif. Emosi positif adalah emosi yang bisa memahami semua, lalu seperti Tuhan Yesus yang di kayu salib, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang dia perbuat. Jadi emosi positif haruslah di atas rata-rata, dia punya energi yang sifatnya menjadi sukacita, membawa diri kita sukacita. Nah, jadi yang mau saya ambilkan adalah bahwa begini Bapak Ibu ya, bahwa sering saya dengar ayat ini. Tetapi ketika saya ambil ayat 24 ini, karena itu aku berkata kepada doa, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerima, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ini terjadi hanya dalam pikiran saya. Maka saya gagal. Kenapa saya katakan gagal? Karena kita makhluk pribadi itu ada 3 unsur. Apa itu? Bukannya pikiran, tapi perasaan atau emosi kita juga harus dimainkan untuk ayat ini. Yang berikutnya kemauan atau niat pun harus diarahkan ke ayat ini. Jadi kalau Bapak Ibu, kalau kita minta seolah-olah kamu sudah menerima, katakanlah kau mau mengharapkan punya rumah gitu kan, maka bayangkan kamu telah menerima rumah. Tetapi perasaanmu perasaan yang sekarang yang nggak punya rumah, yang lagi susah, itu nggak nyambung kan, betul kan? Inilah rahasianya. Jadi kalau dikaitkan dengan ilmiah si Pak Joe Dispenza ini, hendaknya emosi ini dikaitkan juga sesuai dengan pikiran kita yang mengatakan itu sudah terjadi, maka emosi kita juga bagaimana orang yang sudah menerima permintaan kita. Apakah sedih, emosi negatif atau emosi positif? Tentu emosi positif. Bisakah kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan, bahwa apa yang aku minta terjadi. Lalu hati kita bersuka cita, terima kasih Tuhan, aku sudah menerima. Terus niat kita juga ke arah sana, ya, bikin tujuan. Niat itu diperbesar karena ada tujuan, karena ada rencana, ada action plan, ya kan? Ada aktivitas. Itu bisa terjadi. Jadi seseorang gagal karena ketika memahami ayat ini itu hanya dengan pikiran. Bagaimana aku berkata kepadamu apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan terima. Pikiran kita, wah aku percaya. Tetapi emosi kita, hati kita tertinggal di belakang. Ya, saya kemarin ke gereja nih ceritanya. Saya melihat anak pemuda bernyanyi kur. Lagunya apa namanya? Bergembiralah. Oh, nyatakan puji Tuhan kepada Tuhan. Tetapi ada mungkin 30 atau 40 orang yang nyanyi. Wajahnya itu tidak ada satu pun gembira. Kayak punya beban. Nyanyinya bergembiralah, tapi wajahnya. Di situ saya lihat ini nggak ngerti cerita ini. Ya, jadi seharusnya pikiran kita itu, ya, yang kita mintakan harus juga kita sertakan dengan emosi kita, dengan niat kita. Dengan apa? Bahwa tubuh kita ini tidak tahu mana realitas, mana imajiner, mana itu hanya hayalan, mana itu kenyataan. Tidak tahu Bapak Ibu. Oleh sebab itu, emosi dan pikiran kita ketika kita meminta sesuatu harus kita tingkatkan bahwa itu sudah diterima secara pikiran, tetapi secara emosi juga bagaimana kita terima seseorang yang sudah menerima hasil dari Tuhan, maka emosi kita harus positif, harus sukacita. Itu sebabnya maka saya belajar di sini, oh rupanya benar juga ya kata Tuhan. Firman Tuhan katakan bersukacitalah, bersukacitalah kamu di dalam Tuhan senantiasa. Artinya ciptakan emosi yang positif. Yang kedua Bapak Ibu,
uh, Tuhan Yesus setiap pagi berdoa, ya kan? Muridnya mendatangi tempat yang sama karena tahu bahwa Yesus akan berdoa di situ tiap pagi. Nah, ini berkaitan dengan modifikasi kontemplasi atau meditasi itu. Kalau orang dunia mengatakan meditasi, ambil nafas, maka kita coba perbaiki doa kita juga. Doa yang menggunakan ayat 24 ini, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kau minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan. Dan tips yang kedua tadi, asal kamu tidak bimbang dan percaya apa yang dikatakan itu terjadi, maka kita kemaslah di dalam doa kita itu. Apa yang kita mintakan itu sudah terjadi, tetapi dengan pikiran, emosi yang positif, yang menyertainya. Janganlah kita, Tuhan berilah aku mobil, belikan aku permintaan apa, tetapi aku yakin, tetapi pikiran kita, perasaan kita masih sedih, ya kan? Karena belum terima itu tidak sesuai. Yang berikutnya tadi kita belajar bahwa ternyata masa lalu kita itu, Bapak Ibu, sudah membentuk pola, kayak pola kiris ya, kiris tahu ya, yang kalau di handphone jadi barcode ya, barcode itu 3 dimensi, 4 dimensi, membentuk kotak gini ya. Nah, itu kiris gitu ya. Nah, kita itu perlu terapi menata kembali pola-pola masa lalu itu. Ya, karena kita begini, tadi ada namanya kecanduan hormon stres. Ketika kita dari zaman dulu itu sering stres, ketika zaman dulu kita sering benci pada seseorang, makanya tadi di ayat 25 itu harus dihilangkan itu di hati kita, maka itu akan kecanduan. Maka ini akan mengganggu, kalau bilang energi tubuh kita. Ya, emosi itu mempengaruhi sel-sel kita, gen-gen kita. Gen ini mempengaruhi kepada kekebalan tubuh kita, kesehatan tubuh. Itu sebabnya bagus sekali ternyata berkaitannya. Dikatakan bahwa hati yang gembira adalah obat. Jadi betul, harus hati yang gembira. Kemudian juga bagaimana kita harus menata kembali dengan doa kita, dengan kontemplasi kita dengan ambil nafas. Kenapa ambil nafas katanya? Jadi ada yang menarik secara ilmu begini. Otak kita ini nggak bisa mempengaruhi jantung kita, detaknya kan, karena itu otomatis. Tetapi yang bisa merubah pengaruh jantung itu sebenarnya nafas. Dibalik, contohnya begini, ada nggak orang yang marah nafasnya teratur? Kan nggak ada, dia terengas. Nah, nafasnya itu mempengaruhi karena emosi dan pengaruh kepada jantung kita. Jantung kita berdebar-debar karena nafas kita terengah-engah. Sekarang kalau nafas kita atur supaya teratur, dia balik menjadi jantung kita menjadi jantung yang baik dan balik kepada pikiran-pikiran menjadi baik. Nah, itulah yang menjadi pikiran. Oleh sebab itu, perlu kita ambil nafas. Ini secara ilmiah ya, ambil nafas untuk memperbaiki, menenangkan tubuh. Lalu kita juga perlu kontemplasi kalau istilahnya Kristen ya. Perlu meditasi. Saya nggak setuju dengan meditasi orang sebelah sana, karena dia ada cakra-cakra, kemudian ada Gundalini, dan itu Joe Dispenza juga membuat itu, tapi itu jam conclusion ya, tidak ilmiah dia bikin, dia hanya memasukkan unsur itu kalau saya perhatikan. Tetapi ada hal-hal yang baik, yang menurut saya yang baik itu tadi, bahwa kita harus memainkan 3 hal di dalam pribadi kita, yaitu pikiran kita, emosi kita, dan niat kita terhadap permintaan kita sudah terjadi. Maka bukan hanya pikiran mengatakan itu sudah terjadi, tetapi emosi kita juga haruslah positif merespon bahwa itu telah terjadi. Niat kita juga ke arah itu bahwa itu terjadi. Maka itu akan terjadi. Jadi itulah sebagai pembahasan saya, kiranya menjadi berguna bagi kita semua.